Baik, Bapak Ibu, inilah lokasi yang akan kita jadikan demonstrasi kontekstual 2.3 pada saat sekarang ini. Lokasinya dekatan dengan kantor Balai Kota Sawalunto, tepatnya SD 03 Lubang Panjang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawalunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pice Korpina, CGP Angkatan ke-11 dari Kota Sawalunto. Hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual di SD 03 Lubang Panjang, Kota Sawalunto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat CGP, pada sesi ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik melalui Alur Tirta. Perkenalkan, saya Dona Hartati sebagai supervisor dan saya Rahmanita Asril sebagai coach. Dan saya Pice Korpina sebagai coach. Selamat menyaksikan coaching supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Dona. Ada kabar apa ya, Bu Dona? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Jangan lupa ya Bu, sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan sebagai coaching kali ini? Baik, di sini saya pertama akan mengembangkan present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya Baik, lakukan. pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Di sini saya mengembangkan secara spesifik itu mendengarkan secara aktif. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu coaching dalam proses kali ini? Saya di sini indikator yang ingin saya lakukan di sini, indikator yang saya inginkan pada kesempatan ini, yaitu saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini.
Baik, demikian dulu ya Bu. Praobservasi kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu. Itu nanti Assalamualaikum Ibu Pice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Pice hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sibuk enggak hari ini? Kebetulan saya hari ini tidak ada jam, boleh duduk Bu Nita. Di sini Ibu Pice. Jadi ini ada saya agak kecewa hari ini ya Bu Pice. Karena ada salah satu murid saya, dia sering tidak masuk sekolah tanpa izin Bu Pice. Dan saat murid saya itu datang ke sekolah tiba-tiba, dia menangis saat pembelajaran tanpa sebab yang jelas gitu Bu Pice. Oh gitu. Di sini saya boleh tahu apa sih penyebab dari permasalahan yang Bu Nita di sini? Di sini yang ingin saya utarakan ke Ibu Pice yaitu dimana semoga nanti apa yang saya bicarakan dengan Ibu Pice ini mendapatkan jalan keluar terhadap permasalahan pembelajaran yang saya alami Bu Pice. Jadi di sini saya berharap murid saya tersebut dapat memperbaiki sikapnya Bu Pice. Kira-kira dari level yang sudah dari level 1 sampai 10 ini kira-kira masalah yang sudah ada di level berapa? Kalau sekarang mungkin kira-kira di level 6 Bu Pice. Ya, jadi apa saja yang sudah ada atau yang bisa membantu untuk permasalahan Bu Nita? Tentunya yang bisa membantu saya di sini ya Bu Pice, dan tentunya respon dari murid saya tersebut ya Bu Pice ya, karena dia kan tidak masuk sekolah tanpa izin, harusnya kan dia mengirim surat ke sekolah ya Bu Pice, atau mengabari saya lewat grup WA gitu Bu Pice. Oh gitu. Di sini saya sedikit menanggapi. Bu Nita di sini kan punya permasalahan dengan seorang siswa. Boleh diceritakan sedikit proses penyelesaiannya yang pernah Ibu lakukan dengan orang tua tadi? Jadi gini Bu Pice, saat menghadapi murid tidak masuk sekolah itu, kalau 2 hari berturut-turut itu saya menanyakan kepada orang tuanya lewat WA pribadi ya Bu Pice. Tapi orang tua tersebut tidak menanggapi WA saya Bu Pice. Lalu saya memberikan surat panggilan ke orang tua murid yang tidak masuk lebih dari 3 hari berturut-turut Bu Pice. Berarti siswa yang kita hadapi ini tidak hadir tanpa kekurangan. Iya, Gitu ya Bu ya. iya. Oke. Jadi biasanya Ibu hanya beberapa faktor dari keluarga yang di lingkungan tersebut kurang memperhatikan murid tersebut. Jadi untuk merespon Bu Nita sendiri seperti apa ketika ada murid yang tidak masuk sekolah ini tanpa keterangan? Apa respon dari Bu Nita? Biasanya itu saya mengingatkan murid saya ya Bu Pice, jika dia tidak masuk itu kan membuat surat izin gitu ya Bu Pice, memberi kabar saya lewat WA gitu Bu Pice. Oh gitu. Jadi hal itu kan sudah Ibu lakukan. Kemudian kira-kira apa sih solusi yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kepada murid kami? Mungkin saya akan menyampaikan ke orang tuanya Bu Pice kalau tidak masuk itu menggunakan kartu tanggung jawab Bu Pice. Oh, kartu tanggung jawab maksudnya? Jadi di sini kan saya sebagai guru membutuhkan dukungan dari orang tua dan komitmen dari murid itu sendiri ya Bu Pice ya, dengan menggunakan kartu tanggung jawab. Jadi di sini kartu tanggung jawab itu kan di situ tertulis tanggung jawab murid apa yang dilakukan dan ditandatangani oleh orang tua murid tersebut Bu Pice.
Berarti di sini Ibu Nita sudah melibatkan dukungan dari orang tua, kemudian pihak mana saja lagi, pihak mana saja yang Bu Nita harapkan dari masalah itu? Dukungan dari siapa saja? Selain dukungan dari orang tua murid, tentu dukungan dari kepala sekolah ya Bu Pice. Kemudian juga rekan sejawat gitu Bu Pice. Oke, baik. Di sini kita membicarakan tentang solusi tadi. Apakah Bu Nita akan melakukan semua rencana tersebut atau mana yang lebih kita dahulukan solusinya? Di sini saya tentunya akan melakukan refleksi diri ya Bu Pice ya, untuk menemukan rasa tanggung jawab pada murid saya juga. Kemudian saya juga melakukan konsultasi dengan kepala sekolah gitu ya Bu Pice, sehingga jika kepala sekolah mengizinkan saya nantinya, maka saya akan melakukan rencana saya dengan membuat kartu tanggung jawab tadi Bu Pice. Oh gitu. Jadi kapan Ibu Nita rencana punya solusi tersebut? Kapan akan diterapkannya? Insya Allah itu secepatnya, kalau bisa dalam minggu depan Bu Pice. Oke. Jadi dari diskusi kita yang efektif ini sudah menemukan solusi dengan sendiri, dan saya juga banyak belajar dari sharing yang Ibu lakukan pada saat sekarang ini. Yang terakhir itu ada ucapan tadi kalau nggak salah refleksi, itu sangat bagus. Kebetulan sebagai guru kita harus bisa berintrospeksi diri, dan juga kita tidak boleh selalu menyalahkan anak di posisi ini atau murid. Kemudian kira-kira ada lagi yang mau Ibu Nita sampaikan pada kesempatan hari ini? Saya hanya menyampaikan kalau perasaan saya ini sangat senang ya Bu Pice, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya, dan Bu Pice mau mendengarkan tentang permasalahan saya gitu Bu Pice. Mungkin sementara itu dulu ya Bu Pice, cerita saya pada hari ini Bu. Oke, baik. Simpulan hari ini kita tetap kita sebagai guru harus tetap semangat walaupun masalah kita itu secara bertahap kita bisa selesaikan. Kemudian kita tidak lupa lagi meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik, dan terakhir kita juga bisa mewujudkan profil belajar Pancasila yang kita hadapi pada saat sekarang. Baik, Bu Nita, mungkin untuk kesempatan hari ini terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya Bu Pice sudah mau mendengarkan sharing saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Pice. Assalamualaikum Bu Pice. Waalaikumsalam Bu Dona. Bu Pice, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nita. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di sini di coaching ini saya sudah melakukan atau sudah melaksanakan coaching dengan Alur Tirta. Alur Tirta ini menyatakan tujuan identifikasi masalah, kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menjadi menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menentukan
solusi apa yang akan kita berikan. Oke, baik Ibu Ice. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi, Bu Ice dan Bu Nita sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dengan baik. Kemudian sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nita sehingga Bu Nita menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup kompetensi ini, apalagi yang ingin kembangkan berdasarkan hasil yang coaching yang barusan dilakukan Bu? Dari kompetensi yang saya lakukan tadi, dengan cara ini saya bisa lebih memahami lagi prosedur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, baik Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami melakukan praktik coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Septia Renggeni, saya berperan sebagai coach. Dan di sini saya Rahmanita Asril berperan sebagai pengamat. Saya Pice Korpina berperan sebagai coaching. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari kami. Silakan untuk menayangkan video kami. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Baik Bu, saya minta waktu Bu sebentar untuk membicarakan masalah saya. Baik Bu, mungkin di sini saya lihat bahwasanya Ibu di sini banyak permasalahan ya. Nah, kira-kira apa Bu kendala yang Ibu alami hari ini? Saya datang ke sini mau membicarakan masalah saya terkait dengan literasi. Kira-kira nih Bu ya, dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan nantinya? Saya mengharapkan dari masalah ini mendapatkan solusi atau jalan keluar yang menurut saya mau menambah kesadaran literasi. Ya, ya. Menurut pengamatan Ibu ya, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu temui di sekolah? Kalau di kelas ini saya melihat murid saya agak pasif dalam pada pelajaran membaca. Jadi nanti kita simulasi kemarin kita tidak bisa mengharapkan dengan baik. Tapi permasalahan Ibu ini disiplin tentang literasi ya. Nah, di sini dari permasalahan tadi, kira-kira kondisi ideal yang ingin dicapai itu seperti apa Ibu? Saya ingin kelas 5 ini menyelesaikan literasi dengan baik, kemudian mendapatkan nilai yang baik, dan bisa memberikan motivasi bagi saya. Dari kondisi sekarang Ibu ya, dari skala 1 sampai 10, Iya. kira-kira kondisi yang sekarang itu di kondisi ke berapa Bu dari skala 1 sampai 10 itu? Kondisi 5. Masih di kondisi 5 ya. Nah, kira-kira menurut Ibu ya, dari pengamatan Ibu, apa langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan literasi tadi?
metode pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menggunakan literasi. Tapi di sini metode ini kira-kira bahasa apa ya? Di sini yang saya sudah coba itu tidak berhasil. Kira-kira kalau belum berhasil itu ya metode apa lagi yang akan dicobakan? Di sini saya akan mencobakan membaca melewat permainan games, kemudian melewati quiz juga. Kemudian di sini kita kasih waktu sebelum pembelajaran dimulai untuk memberikan waktu belakang berinteraksi. Oke, yang ibu lakukan itu adalah yang pertama melakukan menulis itu ya, jadi membaca dan melakukan tulis. Yang kedua itu memulai sebelum mulai pembelajaran untuk melakukan yang namanya literasi kelas. Nah, kira-kira ibu dari skala 1 sampai 10 tadi untuk mencapai kondisi ideal yang ibu gunakan atau metode yang ibu gunakan tadi, kira-kira sudah di level berapa sekarang Bu? Masih di level Masih di level 8 ya. Nah, kira-kira apa rencana ibu ini setelah percakapan kita hari ini, apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan ini? hal yang pertama dilakukan yang di sini memberikan penguatan positif pada murid. Yang kedua akan mengajak murid untuk mengerjakan tugasnya secara kelompok. Baik Bu, di sini kira-kira ibu butuh waktu berapa lama ya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita di sini waktu yang akan dihabiskan 1 bulan ke depan terkait dengan pelaksanaan AIBK. Nah, di sini ibu butuh waktu yaitu 1 bulan ya penyerahan untuk literasi pelaksanaan AIBK. Nah, kira-kira komitmen seperti apa Bu yang akan dilakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen saya mau melibatkan kepala sekolah, Ya. kemudian guru kelas terkait dengan teman sejawat. Kira-kira ada lagi tidak dukungan selain dari wali kelas, dari kepala sekolah, Ada. dari teman-teman sejawat? Kita butuh hubungan dari orang tua yang paling penting. Yang kedua itu warga sekolah yang menjadikan sebuah pelajaran penting sekali bagi siswa. Baik, berarti sini metode yang dibutuhkan ya selain dari wali kelas, kalau dari kepala sekolah, dari teman sejawat itu juga butuh peran orang tua di sini. Melihat bagaimana anaknya ini membutuhkan literasi di rumah dan juga nanti semua warga sekolah yang bisa membantu anak ini untuk lebih bisa membaca itu atau membutuhkan literasi yang banyak gitu ya. Nah, kira-kira Ibu ada tidak? Kira-kira Ibu banyak solusi yang sudah Ibu berikan nih. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya di dalam? Yang pertama kita masih sesuatu yang sudah saya berikan kepada saya. Kedua, saya di sini mendapatkan solusi dari permasalahan yang terkait literasi. Yang ketiga, sedikit saja. Kalau seandainya ada permasalahan ke depannya, saya minta waktu lagi kepada Ibu. Terima Saya kasih. juga merasa senang ya, karena nanti saya juga ingin menanyakan lagi nih Bu, bagaimana nanti ke depannya
kita oke kan. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Pice. Gimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita minta waktu Bu Yani sebentar saja. Boleh Ibu. Sebelum kita melaksanakan coaching, mungkin ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu ya. Oke Ibu. Yang akan kita diskusikan itu yang pertama masalah penilaian yang akan kita laksanakan pada coaching kita yang sudah sesuai dengan TK. Kemudian yang akan kita bahas ada pertanyaan yang berbobot yang akan diajukan untuk melakukan pertanyaan nanti di coaching responnya. Yang selain itu kita juga membahas tentang prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, busana, kemudian ada proses kreatif dan perkembangannya. Oke, gimana Bu? Oke Bu. Iya, yang pertama yang saya ajukan yaitu kompetensi coaching yang seperti apa yang Ibu ingin kembangkan. Oke. Itu pertanyaan yang pertama. Oke Ibu. Nah, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, di sini kan tadi ada pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua, kompetensi mana? Kompetensi mana yang secara spesifik yang mau Ibu kembangkan di antara yang tiga tadi? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi ada dua. Iya Ibu, ada dua. Ada Mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir, adakah indikator mana yang ingin dicapai dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya tersebut Ibu. Oke. Ada lagi yang lain yang mau dikembangkan dalam coaching ini? Kira-kira itu dulu Ibu. Mudah-mudahan coaching Ibu kedepannya berjalan dengan baik. Semoga lancar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana lagi? Apa jawaban dari ini? Tunggu kan? Aku sama si Tia ada koma. Langsung aja langsung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Baik,
Tadi Ibu telah melaksanakan coaching dengan Ibu Tia ya? Iya Ibu, sudah Ibu. Eh, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada mungkin beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Ibu Yani terkait dengan pasca observasi tadi. Yang pertama, apakah apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam pelaksanaan coaching terkait dengan ketercapaian indikator tadi? Oke. Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, setelah itu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang dialami coaching tadi. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, apakah dengan adanya coaching tadi sudah merujuk pada penyelesaian masalahnya? Kalau saya rasa sudah Ibu. Sudah. Iya, sudah Ibu. Oke. Baik, Ibu Yani, mungkin hanya itu yang dapat saya